semuanya, perkenalkan nama aku Septia Rahayudianingrum. Di video kali ini kita akan mereview sebuah buku yang berjudul Manajemen Pelayanan Publik karya Dr. Hayat SAP MSI. Yuk, langsung saja kita review buku ini. Baik, sebelumnya di dalam buku ini terdapat 6 bab, yang dimana bab pertamanya atau bab 1 yaitu pendahuluan, dimulai dari latar belakang. Pelayanan publik merupakan pelayanan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah sebagai penyedia pelayanan mengatur proses dan tata cara pemberian pelayanan yang baik sesuai dengan standar yang ditentukan. Dalam hal ini adalah maklumat pelayanan dan standar operasional prosedur atau SOP. Berikutnya, manajemen dan pelayanan. Manajemen adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap organisasi yang dilaksanakan secara bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi. Manajemen bisnis maupun manajemen publik mempunyai substansi pengertian yang sama dalam memahami manajemen. Tujuan dan orientasinya saja yang berbeda. Pelayanan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintah. Pelayanan merupakan bentuk konkret pemerintah dalam melayani masyarakatnya. Pemenuhan pelayanan yang baik adalah dengan tidak ada ketimpangan antara penerima dan pemberi layanan. Oleh karena itu, Rahmayanti 2013 merekomendasikan 5 hal pokok dalam merancang pemberian pelayanan secara prima, yaitu 1. Regulasi layanan atau service regulation. Yang kedua, fasilitas-fasilitas lainnya atau service facilities. Yang ketiga, peranan tim pengarah atau advisory team. Yang keempat, mudah, murah, cepat, dan manfaat atau simple, cheap, fast, and benefit. Yang kelima, membudayakan pemberian pelayanan yang baik melalui self-awareness, antusias, reform, value, impressive, care, dan yang terakhir evaluation. Selanjutnya bab 2 yaitu konsep, fungsi, dan tujuan pelayanan publik. Di dalam bab 2 ini terdapat 4 poin, yang dimana poin pertamanya yaitu poin A, pengertian pelayanan publik. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik memberikan definisi pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Poin yang kedua, poin B, konsep pelayanan publik. Ada beberapa faktor dalam mengoptimalkan pelayanan publik, yaitu kepemimpinan atau leadership, budaya organisasi atau organizational culture, kelembagaan, tata kerja atau standar operating prosedural, standar pelayanan, pengelola pengaduan masyarakat, pengendalian dan evaluasi sarana prasarana, penggunaan teknologi informasi, dan pengelolaan sumber daya manusia. Poin yang ketiga, poin C, fungsi pelayanan publik. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik pada pasal 2 disebutkan bahwa pelayanan publik dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik, kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban warga negara dalam penerimaan pelayanan publik. Poin yang terakhir, poin D, tujuan pelayanan publik. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 menyatakan bahwa tujuan pelayanan publik antara lain 1. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Yang kedua, terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang
yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik. Yang ketiga, terpenuhnya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Sofian dalam Safroni 2012 mengemukakan 4 kendala yang dihadapi oleh Indonesia dalam pembangunan pelayanan publik, yaitu pertama politik, kedua lemahnya penggunaan teknologi, ketiga rekrutmen pegawai, keempat reward dan punishment. Selanjutnya bab 3 yaitu kinerja pelayanan publik. Di bab ini terdapat 5 poin, yang dimana poin pertamanya poin A, pengertian kinerja pelayanan publik. Kinerja merupakan hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi dengan wewenang dan tanggung jawab yang melekat dalam diri masing-masing dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi secara legal, tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan moral dan etika yang ada. Ada 4 poin penting untuk mengetahui tingkat keberhasilan seseorang atau lembaga dalam menjalankan pekerjaannya, yaitu 1. Kinerja adalah hasil akhir dari pekerjaan yang dilakukan oleh individu atau kelompok. Yang kedua, setiap kinerja yang melekat pada diri kelompok atau individu dalam melakukan pekerjaannya diikuti oleh wewenang dan tanggung jawab. Yang ketiga, legalitas kinerja. Yang keempat, etika dan moral menjadi bagian yang satu dengan kualitas kinerja yang dihasilkan. Poin yang ketiga, kualitas pelayanan publik. Kualitas pelayanan publik menjadi indikator keberhasilan pelayanan publik yang diberikan. Kualitas pelayanan publik yang baik menjadi barometer bahwa pelayanan yang diberikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jika kualitas pelayanan publiknya baik, maka dapat dipastikan bahwa kinerja pelayanan yang dilakukan oleh aparatur pelayanan juga maksimal. Poin yang keempat yaitu poin D, indikator kinerja pelayanan publik. Syarat yang harus dipenuhi dalam penentuan indikator kinerja pelayanan publik yaitu 1. Spesifik, jelas, dan tidak ada kemungkinan kesalahan interpretasi. Yang kedua, pengukuran dilakukan secara objektif. Yang ketiga, relevan. Indikator kinerja harus menangani aspek objektif yang relevan. Yang keempat, dapat dicapai, penting, dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, serta dampak yang dapat ditimbulkan. Yang kelima, fleksibel dan sensitif terhadap perubahan atau penyesuaian pelaksanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan. Yang keenam, efektif. Indikator kinerja melakukan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam rangka meningkatkan kinerja dari pegawai. Ketujuh indikator kinerja tersebut masing-masing memberikan implikasi yang positif bagi aparatur sebagai upaya membangun komitmen, kompetensi, dan kebersamaan dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Poin yang kelima, poin E, penilaian kinerja pelayanan publik. Penilaian kinerja merupakan bentuk kontrol yang dilakukan oleh pimpinan dalam rangka untuk memastikan bahwa tujuan dari organisasi dapat dicapai secara baik, yang dibuktikan dengan kinerja yang dilakukan oleh bawahan. Untuk melakukan pengukuran kinerja ada beberapa kriteria yang harus terpenuhi, yaitu 1. Memastikan bahwa persyaratan yang diinginkan pelanggan telah terpenuhi. 2. Mengusahakan standar kinerja untuk menciptakan perbandingan. Yang ketiga, mengusahakan jarak bagi orang untuk memonitor tingkat kinerja. Yang keempat, menetapkan arti penting masalah kualitas dan menentukan apa yang perlu prioritas perhatikan.
Yang kelima, menghindari konsekuensi dari rendahnya kualitas. Yang keenam, mempertimbangkan penggunaan sumber daya. Yang ketujuh, mengusahakan umpan balik untuk mendorong usaha perbaikan. Selanjutnya bab 4, yaitu sumber daya aparatur pelayanan publik. Di dalam bab ini terdapat 5 poin, yang dimana poin pertamanya yaitu poin A, pengertian sumber daya aparatur. Sumber daya aparatur adalah usaha yang dilakukan oleh aparatur pelayanan publik dalam memberikan pelayanan kepada penerima pelayanan dalam waktu tertentu untuk memberikan kepuasan terhadap jasa atau layanan yang diberikan. Kompetensi yang dimiliki akan memengaruhi terhadap proses kinerja sehingga menjadi ukuran bagi aparatur apakah pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik atau tidak, apakah hasilnya memuaskan atau memberikan kepuasan kepada masyarakat. Poin yang kedua, poin B, rekrutmen dan promosi sumber daya aparatur. Jika proses rekrutmen dan promosi aparatur dilakukan secara asal-asalan dan sembarangan, dapat dipastikan sumber daya aparatur yang akan menempati posisi strategis dalam pelayanan publik menjadi bumerang bagi pemerintah terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Sistem rekrutmen harus menjadi perhatian serius dalam penerimaan aparatur sipil negara. Rekrutmen menjadi corong utama untuk menghasilkan aparatur yang hebat dan berkualitas. Hasil dari rekrutmen menjadi penentu diterima atau tidaknya calon aparatur untuk menjadi aparatur. Hasil tes menunjukkan kemampuan dan kualitasnya. Tentunya, hal ini harus diikuti oleh sikap dan perilaku yang sopan dan baik. Promosi menjadi bagian dari motivasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kualitas kinerja pegawai menjadi prasyarat untuk naik jabatan sebagai bagian dari penguatan kelembagaan. Dalam promosi jabatan, pegawai yang akan dipromosikan dapat diharapkan membantu mengembangkan kualitas kinerja pada posisi yang baru. Poin yang ketiga yaitu poin C, kompetensi sumber daya aparatur. Menghadapi persaingan MEA, masyarakat ekonomi ASEAN, dalam aspek organisasi publik juga dituntut untuk terus mengembangkan kompetensi dan kualitas kinerja pelayanan publik. Dalam sektor publik, hal yang paling mendasar kebutuhannya adalah pelayanan publik. Bagaimana memberikan pelayanan yang prima di tengah arus global yang semakin kuat, persaingan semakin kentara, serta mobilitas masyarakat semakin tinggi akan pelayanan yang diharapkan. Poin yang keempat, poin D, profesionalitas dan akuntabilitas. Dikatakan profesional jika dikerjakan dengan sungguh-sungguh, disiplin, berkualitas, dan sesuai dengan harapan atau tujuan yang diharapkan. Orang yang melakukan pekerjaan tersebut dikatakan sebagai orang yang profesionalitas. Sementara itu, akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban tentang kinerja dan tindakan seseorang. Badan hukum pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Poin yang kelima, poin E, ASN menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN memberikan peluang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menjadi aparatur sipil negara. Dijelaskan dalam pasal 6 dan 7 undang-undang tersebut bahwa ASN adalah PNS dan PPPT atau P3T dengan berbagai tugas pokok dan fungsinya yang sama. ASN dalam undang-undang ini diharapkan lebih kompetitif dan mempunyai daya saing tinggi dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks.
Selanjutnya bab 5 yaitu reformasi birokrasi pelayanan publik. Di bab ini terdapat 4 poin. Poin pertamanya yaitu poin A, reformasi birokrasi sebuah keuntungan. Untuk memaksimalkan pelaksanaan reformasi birokrasi, seluruh elemen pemerintahan bekerja sama secara baik, berkesinambungan dengan berbagai regulasi yang mendukung satu sama lain, serta menciptakan zona aman terhadap praktik-praktik korupsi dan penguatan terhadap kualitas sumber daya aparatur yang kompetitif dan profesional. Poin yang kedua, poin B, konsep reformasi birokrasi. Sejak awal reformasi berlangsung, reformasi birokrasi mengalami ketertinggalan dari reformasi yang lain, misalnya reformasi di bidang politik, ekonomi, dan lainnya sudah bergerak melakukan berbagai perubahan yang dilakukan. Pada tahun 2004, pemerintah memberikan penegasan bahwa birokrasi sudah saatnya melakukan revitalisasi dengan reformasi birokrasi untuk tujuan good government sebagai kebutuhan masyarakat. Poin yang ketiga, poin C, kebijakan reformasi birokrasi. Kebijakan reformasi birokrasi pada seluruh unsur di pemerintahan, baik di pemerintah pusat sampai pemerintah daerah, memberikan peluang cukup signifikan untuk meningkatkan dan mengembangkan aparatur negara lebih baik dan berkualitas. Peningkatan kualitas aparatur tidak hanya bersifat vertikal, tetapi aspek horizontalnya juga menjadi bagian dari pengembangan sumber daya aparatur. Poin yang keempat, poin D atau poin yang terakhir, reformasi pelayanan publik. USAID Local Governance Support Program atau LGSP 2009 memberikan konsepsi gagasan terhadap pembaruan pelayanan publik yang harus terus didorong dan dikembangkan ke arah yang lebih baik dan maju melalui hal-hal berikut ini. Pertama, bahwa penyelenggaraan reformasi pelayanan publik tidak harus membutuhkan dana yang besar, tetapi lebih berfokus pada orientasi penerimaan pelayanan yang diberikan dan keberpihakan terhadap masyarakat miskin. Hal ini diakui oleh beberapa pemerintah daerah dan kelompok masyarakat. Kedua, adanya konvergensi gagasan. Manajemen tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik adalah sebuah keniscayaan yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Ketiga, semakin adanya kesinambungan. Berbagai persoalan pelayanan publik terutama pada masyarakat miskin sudah mulai dapat diakses secara baik. Keempat, publisitas dari terbukanya media. Media saat ini mempunyai ruang yang sangat luas dalam memberitakan berbagai aspek. Selanjutnya bab 6 yaitu good governance. Di dalam bab ini terdapat 5 poin, yaitu poin pertamanya poin A, pengertian good governance. UNDP mendefinisikan bahwa good governance adalah the exercise of political, economic, and administrative authority on nations affair at all level, atau penerapan kekuasaan politik, ekonomi, dan administratif untuk mengelola urusan suatu bangsa pada semua tingkat. Good governance adalah kaidah dasar yang menjadi tujuan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tata pemerintahan yang baik bersumber dari proses sistem yang baik. Sistem yang baik dibangun dan dijalankan oleh sumber daya aparatur yang baik pula. Baik dalam konteks aparatur adalah secara psikologis maupun akademik mempunyai kompetensi dan kemampuan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Poin yang kedua, poin B, konsep good governance. Berbagai kebijakan secara langsung bersentuhan dengan masyarakat terus dibangun atas dasar kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Tidak kalah penting adalah program-program kemasyarakatan
juga terus dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemaslahatan bagi masyarakat Indonesia. Aspek pelayanan publik di semua sektor terus ditingkatkan, baik melalui kebijakan secara top down maupun bersifat bottom up. Poin yang ketiga, poin C, aktualisasi pelayanan publik dalam good governance. Pelayanan publik berhubungan langsung dengan masyarakat sebagai penerima layanan. Bagaimana pelayanan itu dilakukan? Secara langsung masyarakat sudah dapat menilai. Jika pelayanan yang diberikan bersifat baik dan memuaskan, maka penilaian terhadap kinerja pelayanan menjadi lebih baik. Ukuran sederhananya adalah seluruh aspek pelayanan publik bertumbuh aspek kepuasan masyarakat. Poin yang keempat, yaitu poin D, reorientasi good governance melalui reformasi birokrasi. Disadari bahwa kondisi birokrasi di Indonesia masih belum sepenuhnya bersih dan baik. Banyak persoalan yang muncul di dalamnya. Faktor-faktor yang mengaruhi lemahnya birokrasi yaitu: 1. Lemahnya kesadaran dan kemampuan untuk melakukan prinsip-prinsip good governance. Yang kedua, sistem pemerintahan desentralisasi dalam birokrasi daerah. Yang ketiga, sumber daya aparatur yang tidak kompeten. Dan yang keempat, inefisiensi institusi birokrasi. Yang kelima, implikasi pengukuran kinerja pelayanan publik. Yang keenam, pengawasan. Yang ketujuh, lemahnya penggunaan teknologi informasi. Yang kedelapan, hubungan dan komunikasi yang kurang terbuka. Yang kesembilan, rendahnya kualitas sumber daya aparatur. Dan yang ke-10 yang terakhir, mentalitas dan budaya kekuasaan. Poin yang kelima atau poin yang terakhir yaitu good governance sebagai goals. Good governance sebagai goals dalam penyelenggaraan pemerintahan membutuhkan berbagai konsepsi dasar dalam pengembangan sistem manajerial instansi pemerintahan, pengelolaan sumber daya manusia yang komprehensif, kualitas sarana prasarana yang memadai sebagai penunjang terhadap kinerja aparatur, serta aspek kepemimpinan yang visioner. Tujuan akhirnya dari sistem pemerintahan adalah good governance, yaitu tatanan pemerintahan yang baik dalam segala aspek. Itu dia review dari buku Manajemen Pelayanan Publik karya Dr. Hayat, SHP MSI. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi referensi bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.